warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jamaah salihah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali di majelis yang mulia ini, yang insya Allah kita akan melanjutkan kajian tentang fikih zakat yang sudah kita uraikan di 2 sesi sebelumnya, yakni sesi terakhir, sesi kedua, kita membahas tentang zakat daripada nisabnya emas, perhiasan, dan yang lainnya. Insya Allah kita akan membahas zakat-zakat yang selain perhiasan, pertanian, peternakan, perdagangan, kemudian rikaz. Sekelumit kita membahasnya. Lalu insya Allah saya akan lebih banyak membuka sesi tanya jawab untuk bisa sahabat bertanya agar kita tidak salah dalam menunaikan zakatnya, insya Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sudah kita uraikan di pertemuan yang sebelumnya bahwasanya zakat dipungut dari harta seorang hamba hanya ada 5 macam. Yang pertama, zakat perhiasan, itu pun hanya disebut 2, emas dan perak. Yang kedua adalah zakat pertanian, itu pun hanya disebut 3, onta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, atau kambing dan sejenisnya. Selain dari itu tidak ada zakatnya. Kemudian yang ketiga, zakat pertanian. Itu pun pertanian dibatasi hanya biji-bijian. Tidak ada zakatnya pertanian tanam-tanaman seperti orang-orang menanam palawija, orang menanam tanaman buah-buahan, jeruk, anggur, durian, mangga, dan seterusnya. Tanam-tanaman seperti perdu, seperti yang dijadikan menjadi bumbu-bumbu masak, cabai, bawang, dan seterusnya. Maka tidak ada, hanya biji-bijian bahan bahan makanan. Yang keempat yaitu zakat perniagaan. Setiap barang yang hendak kita jual belikan, tidak dibatasi barang apa. Sepanjang jual beli itu dari barang-barang yang halal, maka dizakatkan. Yang kelima, zakatnya rikaz, barang nemu. Dan masing-masing itu memiliki besaran yang berbeda-beda. Kita sudah merujuk kepada zakat perhiasan, dan sudah kita bahas secara detail di pertemuan kedua yang telah lalu. Lalu bagaimana dengan zakat profesi? Tidak ada zakat profesi. Baik itu profesi sebagai seorang pegawai, pekerja, karyawan, profesi sebagai dokter misalkan, profesi pengacara, profesi apapun, nggak ada zakat profesi. Lalu apakah mereka tidak mengeluarkan zakat? Nah, ini tentu berbeda. Tidak ada zakat profesi bukan berarti dia tidak mengeluarkan zakat. Tidak ada zakat buah-buahan dari petani buah-buahan bukan berarti dia tidak mengeluarkan zakat. Tidak ada zakat bagi peternakan selain daripada yang 3 tadi. Ada orang beternak itik, beternak ayam petelur, ikan, dan seterusnya. Bukan berarti dia tidak bayar zakat. Insya Allah kita akan uraikannya di pertemuan ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sekelumit saya akan menjelaskan tentang zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, dan rikas. Karena rata-rata rikas kita hampir tidak menemukan barang berharga. Perdagangan boleh jadi di antara kita ada yang berdagang. Pertanian mungkin di antara kita tidak ada yang bertani. Kalau tahu bertani, mungkin bukan pertanian biji-biji bahan makanan. Peternakan, mungkin kita nggak punya peternakan. Kalau tahu beternak, ya hanya beberapa ekor barangkali. Saya akan awali dari zakat pertanian. Ibu silahkan buka hadis nomor 636, Bulughul Maram. 636. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah atau 1 uqiyah sama dengan 40 dirham sama dengan 600 gram. Juga tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Dan tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasok atau 1 wasok sama dengan 60 sok sama dengan 1050 liter. Inilah ketentuan zakat pertanian. Inilah ketentuan zakat pertanian. Walaysa fima duna khamsati awsa minat tamri sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat bagi pertanian, yaitu petani kurma. Melainkan kalau sudah sampai 5 wasok. 1 wasok itu sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. 4 mud itu setara dengan 3,5 liter. Maka 60 sok adalah 3,5 liter kali 60 kali 5 wasok. Maka jumlahnya menjadi 1050 liter. Apabila seorang petani bertani, menanam tanaman yang itu adalah biji-biji bahan makanan, hasil panennya 1050 liter ditakar, bukan ditimbang, ditakar. 1050 liter, maka dia telah sampai nisab. Dia telah sampai nisab. Dan zakat dari pertanian itu adalah biji-biji bahan makanan. Ibu teruskan ke hadis berikutnya, nomor 637-nya. Masih riwayat Muslim, dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu an disebutkan, tidak ada zakat pada kurma dan tidak pula pada biji-bijian yang kurang dari 5 wasok. Tidak ada zakat pada kurma, biji-bijian, ini disebut biji-bijian. Yani apakah yang dimaksud biji-bijian? Fima duna khamsatin awsakin minat tamr wala habba. Biji-biji yang dimaksud adalah biji-biji bahan makanan. Berarti sesuai dengan negara masing-masing. Di zaman Rasul apa biji-bijiannya? Korma, gandum, zabib atau kismis, syair. Yang memang itu dijadikan konsumsi bahan makanan. Kalau di negara kita apa? Padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan. Itu semua zakatnya harus ditakar. Baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Berapa tadi? Batas nisabnya 5 wasok. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Kita sudah mengkaji kemarin yang perhiasan. 2,5%. Yaitu dari, kalau dinar itu adalah 1/5/20, kalau dirham adalah 5/200. Artinya 2,5%. Sekarang berapa zakatnya biji-biji tanaman bahan makanan? Ibu berikutnya, 638. Dari Salim bin Abdullah dari radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Tanaman yang disiram dengan air dari langit atau dengan pengairan dari sumber mata air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya adalah 1/10 atau 10%, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya adalah 1/20 atau 5%. Inilah zakatnya. Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, para petani kerja keras menanam, merawat dengan modal sendiri, dengan tenaga, modal harta, dan merawat sampai panen. Apabila petani itu panen bahan jadi 1050 liter, zakatnya kalau diairi dengan tenaga, baik tenaga manusia, tenaga binatang, ada kerja di situ, ada tenaga, maka zakatnya separuhnya, yaitu 5%. Adapun ketika pengairannya gratis dari air hujan atau sungai, tanpa harus tenaga, dari air sungai dialirkan, tinggal buka tutup, airnya langsung mengalir tanpa tenaga. Air hujan tanpa tenaga, maka zakatnya 2 kali lipat, 10%. Apakah yang dipungut itu dari biji-bijian? Apakah itu? Kita lihat di zaman Rasul apa saja itu yang dipungut. Yang tidak boleh dipungut. Ibu teruskan ke 639-nya. Dari Abu Musa al-Ansori dan Muaz radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka berdua, jangan kalian memungut zakat selain dari 4 macam ini: syair atau gandum, hintoh sejenis gandum, anggur kering, dan kurma kering. Hanya 4 ini. Syair itu gandum yang biasanya bukan dijadikan menjadi tepung, tapi dimakan dari biji gandumnya. Mungkin kalau ibu-ibu makan yang waker oats, havermut, itu tanamannya adalah gandum. Tapi gandum yang dikonsumsi berupa biji gandumnya, sereal dan seterusnya, itu dari tanaman gandum. Kemudian khintoh. Khintoh itu gandum yang dijadikan menjadi tepung. Seperti ibu-ibu makan roti, kue-kue dari tepung, itu tepung gandum. Itu namanya khintoh. Yang kalau kita di Arab makan roti-roti itu yang dibakar, itu namanya khintoh. Gandum juga, tapi gandum yang khusus dijadikan tepung. Kalau syair, gandum yang tidak dijadikan tepung. Kalau di kita, beras yang biasa dimakan, sama beras ketan yang biasanya ditumbuk untuk dijadikan kue. Tapi sama-sama beras. Kemudian apalagi? Kemudian tamer, korma. Tapi bukan yang basah, harus kering, tamrin. Kalau yang masih basah, ruto. Jadi kurmanya kurma yang sudah dikeringkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah syair. Syair itu adalah zabib. Zabib itu adalah sejenis anggur yang dikhususkan dibuat menjadi kismis. Tidak setiap anggur. Hanya anggur khusus yang dijadikan kismis. Anggur-anggur yang biasa besar-besar kita makan. Yang hijau, yang coklat, yang kemerah-merahan, yang hitam. Itu nggak bisa dijadikan kismis. Itu anggur. Kalau dibiarkan jadi busuk. Tapi ada anggur khusus. Maka kalau anggur biasa, nggak bisa dijadikan kismis. Maka nggak dikeluarkan zakatnya. Nggak ada zakat anggur basah ditakar tuh nggak ada. Karena itu semuanya ditakar. Maka di hadis berikutnya, coba ibu, Rasul melarang petani timun, petani kurma, delima, petani semangka, nggak boleh diambil zakatnya. Coba ibu lihat hadis berikutnya. Menurut riwayat Ad-Darqutni dan dari Muaz radhiyallahu an, dia berkata, adapun mentimun, semangka, delima, dan tebu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membebaskan zakatnya. Dibebaskan zakat. Maksudnya dibebaskan bukan bebas nggak bayar zakat. Kenapa? Barang-barang itu nggak bisa ditakar. Coba sekarang, ada petani semangka. Gimana cara nakar semangka? Ada petani mangga. Gimana cara nakar mangga? Nggak bisa ditakar.
Jadi yang diambil zakatnya biji-bijian bahan makanan yang bisa ditakar. Makanya tadi kurma bukan yang masih basah, kurma kering. Gandum ada dua macam tadi, yang tetap berupa gandumnya atau yang gandum yang dijadikan tepung. Kemudian hintoh, gandum yang dijadikan tepung tadi. Kemudian kurma yang kering. Kemudian syair tadi. Kemudian anggur yang dijadikan menjadi kismis, bukan setiap anggur. Jadi selain dari bahan-bahan makanan yang berupa biji-bijian, selain itu dibebaskan zakatnya. Maknanya apa? Bukan ditentukan zakat dengan pertanian, 5%, 10%. Atau petani semangka yang memang tidak sampai kepada nisab. Semangka nggak mungkin akan dimakan semua, pasti dijual. Tebu nggak mungkin dimakan semua, pasti dijual. Timun dijual. Berarti nanti semua pertanian yang dijual bukan untuk dikonsumsi sendiri, maka itu dizakati dengan cara perniagaan. Zakat perniagaan, juhat yang hendak dijual. Larinya ke sana. Tidak membayar zakat seperti hitungan 5% atau 10%. Contoh, coba dilihat hadis nomor 645. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita siapkan untuk diperdagangkan. Jadi setiap harta yang dari hasil perdagangan, maka merujuknya kepada zakat perniagaan. Zakat perdagangan. Buah-buahan yang dari pertanian. Sayur-sayuran dari pertanian. Bumbu-bumbu masakan yang dari pertanian. Semuanya itu pertanian. Nggak dikeluarkan zakatnya dengan takaran. Bukan 5%, bukan 10%. Tapi mengacu kepada perhiasan. Karena perniagaan itu keuntungannya berupa materi. Yang didapat dari hasil penjualan berupa materi. Maka dari materi itu disamakan, diekuivalenkan dengan emas 20 dinar. Sudah kita bahas yang lalu. Berapa itu? Setara dengan 85 gram emas murni. Maka kalau Anda berjualan dan hasil keuntungannya mencapai nisab 85 gram di tangan dan telah sampai haulnya 1 tahun, sama zakatnya seperti zakat perhiasan. Apapun harta yang kita dapatkan. Perdagangan apapun, berdagang kain, berdagang baju, berdagang pakaian, berdagang makanan, dagang mobil, dagang motor, yang penting dia berdagang. Maka hasilnya adalah duit, materi, mal. Mal itu dizakati setara dengan perhiasan, yaitu 85 gram. Saya akan uraikan, petani, Ibu. Petani punya ladang 1 hektar. Kemudian dia panen padi. Padi itu tidak langsung dikeluarkan zakatnya. Dijemur dulu padinya, digiling dulu padinya. Setelah itu jadi beras. Sama tadi kurma. Kurma itu apa? Dijemur dulu, dipanaskan dulu sampai kering. Bukan kurma basah. Maka kalau dijual kurma basah, maka nggak bayar zakat dari kurma basah. Karena kurma basah nggak bakal bisa ditakar. Nggak ada orang beli takaran kurma basah. Pasti kilogram, bukan takar. Kalau takar itu liter. Maka kurma yang basah dijual pastinya. Hasil penjualannya berarti masuk kepada perniagaan. Hadis nomor 645. Tapi kalau biji-bijian tadi padi, dijemur dulu padinya, digiling jadi beras, jadi bahan makanan pokok. Beras itu ditakar. Kalau hasil panen berasnya mencapai 1050 liter, misal hasil panennya misalkan 1100 liter, bayar zakatnya. Kalau ternyata dari pengairan gratis, sungai atau hujan, 10%. 110 liter.
Tapi kalau ternyata zakatnya itu adalah dari hasil pertanian yang diairi dengan tenaga manusia, dengan tenaga, dengan biaya, maka zakatnya dipotong separuhnya. 5%. Jadi berapa? 55 liter. Coba bayangkan, kita logika pakai akal. Ibu maaf, berapa harga beras di Singapura? Di Singapura macam-macam juga, Ustaz. Oke, kira-kira 1 liter berapa? Kira-kira range-nya. Kira-kira $3 ya. $3 itu Singapura ya Bu ya. Jadi kalau dirupiahkan $3 Singapura itu berapa? Kira 30 30 ribu. 35 ribuan. Oke, 30 ribu. Anggaplah 30 ribu. Petani panen padi dapat 1050 liter. Genapkan saja 1000 liter deh untuk mudahnya. Kali 30 ribu, jadi berapa Bu? 1000 liter kali 30 ribu. 30. Bukan. Berapa? 30 juta. 30 juta atau 3 juta? 30.000 kali 1.000. 30 ribu kali 1000. 30 kali 30 juta. Iya. Coba bayangkan, kalau dihitung pakai emas, perhiasan, sudah sampai nisab belum hartanya? Belum. Belum. Tapi petani hitungan nisabnya bukan duit. Pakai apa? Liter. Bayangkan Bu, petani panen, 1 kali panen, petani mendapatkan 1050 liter, sekitar 30 juta. Bayar zakat 5% atau 10%. Padahal dalam 1 tahun petani panen hanya 2 kali. Katakanlah 2 kali, 30 juta kali 2, 60 juta. Kalau dihitung dengan perhiasan sampai nisab apa tidak? Tidak. Tetap zakatnya 5% atau 10%. Itulah petani. Bolehkah petani kemudian caranya begini? Saya kan petani, panen saya cuma 1000 liter, 1100 liter. Sedangkan seliter adalah 30 ribu. Saya jual 110 liter, 1100 liter. Berarti dapat harta 33 juta. Oh, saya nggak sampai nisab, saya nggak usah bayar zakat. Dosa petani itu. Karena berlaku curang. Karena zakat pertanian langsung biji-bijiannya. Sekarang saya menuju ke Indonesia. Ibu, 30 ribu yang ibu beli itu bukan dari petani. Beli di mana? Di toko. Benar nggak Bu? Iya, betul. Ya, Kalau dari petaninya berapa? Saya punya saudara petani di kampung. Yang berasnya itu bukan beras kualitas bagus, kualitas sedang. Beras kualitas sedang dijual di kota, paling murah sekitar 8.000. Anggaplah 10.000. Ada di negara saya, di Indonesia, beras yang kalau kita makan nasi goreng yang di pinggir jalan, itu mereka beli beras yang murah-murah. 10.000 lah anggap, kita beli. Petani jual paling banter 6.000. Paling banter Bu, petaninya. Bisa dibayangkan. Subhanallah. Maka ketika petani di Indonesia ini panen 1050 liter, dijual katakanlah 10.000. Berapa duitnya petani? 10.500.000. Itu sudah bayar zakat 10% atau 5%. Lalu ada orang punya penghasilan, duitnya banyak, nggak mau bayar zakat. Sedang petani kerja keras seperti itu. Dan tidak boleh petani menjual berasnya, lalu setelah itu dapat duit yang dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tidak boleh. Harus berupa barangnya, bendanya. Jadi semua pertanian yang selain biji-bijian, jadi petani semangka, petani tebu, petani mangga, petani apapun namanya, jeruk, durian, yang itu luar biasa harganya. Maka dia tidak membayar zakat dengan takaran, tapi karena itu diperdagangkan, maka akan keluar zakatnya bukan 10%, bukan 5%. Harta yang didapatkan berarti 2,5%. Jadi petani biji-biji makanan itu lebih susah, lebih berat. Sementara durian, berapa itu harga 1 kilogram durian? Subhanallah. Beserta kulitnya. Bisa sampai 100.000 lebih kalau durian yang mahal.
Berapa kayanya petani durian dibandingkan. Padahal tanam pohon durian nggak perlu berhektar-hektar. Cuman beberapa ribu sudah berapa puluh pohon. Berapa ribu meter. Sementara petani berhektar-hektar dulu. Inilah zakat pertanian. Dan sampai di sini saya tidak membahas secara detail tentang zakat pertanian, karena sepertinya di dalam kehidupan sehari-hari kita bukan petani. Tapi sekedar ilmu barang siap bahwasanya seperti itulah cara mengeluarkan zakat. Kemudian saya merujuk kepada peternakan. Peternakan, Ibu, itu hanya 3 tadi. Onta, sapi, dan kambing. Onta dan sejenisnya onta. Sapi dan sejenisnya sapi. Kerbau, kuda, itu satu jenis dengan sapi. Kemudian kambing sejenis kambing. Mau domba, mau biri-biri, mau kambing Jawa, yang penting kambing. Maka perhitungan zakatnya di sini adalah berbeda lagi. Onta beda dengan sapi, sapi beda dengan kambing. Tapi kalau merujuk kepada kesetaraan, coba Ibu lihat hadis 629. 629. Dari Bas bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap 40 unta yang dilepas mencari makan sendiri, zakatnya 1 ekor bintu labun atau anak unta betina yang umurnya memasuki umur ketiga. Tidak Baik, sampai sini cukup Ibu tentang zakat onta. Kalau ada peternak onta, yang onta itu digembalakan, maka setiap 40 ekor onta yang sudah besar, zakatnya 1 ekor bintu labun. Onta betina yang umurnya sudah memasuki 3 tahun. Jadi 40 ekor onta, zakat ontanya 1. 40 ekor onta, zakat ontanya 1. Bagaimana dengan sapi? Ibu merujuk ke hadis yang sebelumnya, 626. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutusnya ke Yaman. Beliau memerintahkannya untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor sapi, 1 tabi atau anak sapi berumur 1 tahun lebih yang jantan, atau tabi'ah, tabi yang betina. Dan dari setiap 40 ekor sapi, 1 musinah atau sapi yang berumur 2 tahun, dan dari setiap orang yang balik atau kafir zimmi diambil pajaknya 1 Baik Ibu, dinar. sampai sini Ibu. Itu nanti tentang pajak ada bab tersendiri, bab jizyah dan hudyah. Pajak yang orang Islam tidak dipungut pajak, tapi hanya orang kafir yang tinggal di negara Islam ada pajak. Di sini jelas, kalau sapi itu belum sampai sapi yang dewasa, yang gede-gede, atau sapi besar tapi jumlahnya baru 30, maka itu sapinya itu bayar zakatnya sapi yang kecil. Tapi kalau sapi jumlahnya 40, maka sapi yang besar. Berarti secara menyeluruh, secara gampang, mudah. 40 ekor sapi, 1 sapi. Coba, 40 ekor onta, 1 onta. 40 ekor sapi, 1 sapi. Jadi berapa persen? 10%. Bukan. 2,5%. 1%. 1/40 kan? Ya, 1/4, 2,5%. Kira-kira 2,5%. Lebih kurang sama. Tapi sebetulnya perhitungannya lebih rumit lagi, Ibu. Itu kalau Ibu melihat hadis yang sebelumnya, 625 itu panjang sekali. Itu ada hitungannya. Kalau sapi, kalau onta itu jumlahnya 24 ekor, belum sampai 25, maka tiap 5 ekor onta 1 kambing zakatnya. Kalau ontanya 25 sampai dengan 36, maka ontanya harus memberikan dengan onta yang masih jizyah dan seterusnya, rumit perhitungannya. Untuk kambing juga demikian. Jika jumlahnya 40 sampai 200 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 kambing. Kalau 121 sampai 200 ekor, maka zakatnya 2 kambing. Terus dan seterusnya. Tapi intinya secara garis besar, peternakan ini yang dikeluarkan zakatnya berupa peternakannya, berupa binatangnya. Ada orang punya onta, jangan dibayar pakai duit. Ontanya yang dikeluarkan zakatnya.
Ada orang punya sapi, jangan dibahkan zakat pakai duit. Sapinya yang dizakatkan. Kambing-kambingnya yang dizakatkan. Dan tiap-tiap 40 kambing, satu kambing. Tiap-tiap 40 ekor sapi, satu sapi. Tiap-tiap ekor 40 onta, satu onta. Itulah zakatnya. Sekarang saya tanya, gimana orang peternak ikan, peternak itik, peternak ayam, petelur, yang begitu besar peternakannya. Peternakan binatang-binatang ternak yang tidak selain daripada binatang ternak tadi. Bayar zakat apa enggak Ibu kira-kira? Ini agak Peternak ayam yang begitu banyak. Bayar Bayar. zakat enggak? Bayar. Gimana bayarnya? Bayar. Ayamnya diambil ini agak atau bagaimana? ini agak dijual. Dijual. Karena nggak mungkin ada orang peternak ayam dimakan semua ayamnya. Kan sapi juga dijual, tapi ada ketentuannya. Sapinya yang dikeluarkan zakatnya. Selain dari peternakan yang 3 tadi, maka sama seperti pertanian. Selain biji-bijian, hasil pertaniannya dijual, berarti zakat perdagangan. Peternakan selain dari 3, hasil peternakannya dijual, apakah binatang ternaknya yang dijual? Kalau ayam, ayam petelur, telurnya dijual. Tapi ayamnya kalau sudah umur di atas 4 tahun, juga tetap dijual ayamnya. Kenapa? Udah nggak maksimal telurnya. Kalau ayam petelur dari mulai 6 bulan, itu sudah mulai bertelur. Maksimal 8 bulan. Sampai usia 4 tahun, itu ayam tiap hari bertelur. Tiap hari bertelur. Ayam petelur ini. Rata-rata. Minimal 2 hari sekali bertelur. Kenapa? Itulah faktor ilmu manusia. Hormonalnya disuntik, dan seterusnya, dan seterusnya. Beda kalau ayam-ayam kampung yang dibiarkan. Dia harus bertelur, dierami sekian bulan, bukan 21 hari. Kemudian sampai 3 bulan ayamnya agak besar, dilepas, nanti bulan keempat dia bertelur lagi, dan seterusnya. Kalau ayam-ayam petelur, subhanallah, tiap hari bertelur. Maka ini mengacu apa? Bukan ayamnya yang dikeluarkan zakatnya, hasil perdagangannya, baik itu telurnya atau baik itu ayamnya yang dijual belikan, maka dibayarkan zakatnya berapa? 2,5%. Karena itu zakat perniagaan. Nah, inilah zakat peternakan, zakat pertanian. Yang keempat tadi zakat perniagaan sudah kita bahas. Apapun yang kita hendak jual belikan, apapun yang hendak kita jual, maka hasil jualan dari barang apapun yang ada jual, selama itu adalah barang yang halal, maka dikeluarkan zakatnya. Berapa persen zakatnya? 2,5%. Yang 5%, 10% hanya pertanian. Bisa 5, bisa 10. 2,5% peternakan. Karena setiap 40 ekor, bayar 1. Berarti 1/40. 2,5%. Terakhir, rikas. Barang temuan. Barang nemu. Coba Ibu buka hadis nomor 647. Atau sebelum 647, 646-nya dulu, Bu. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan pada rikas atau harta karun itu zakatnya 1/5. Apakah itu yang dimaksud harta karun yang boleh kita miliki dan dizakati 1/5? Ibu lebih jelasnya ke nomor 647-nya. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mengenai harta simpanan yang ditemukan seseorang di kampung yang tidak berpenghuni, jika engkau menemukannya di kampung yang berpenghuni, maka umumkanlah. Namun apabila kamu menemukannya di kampung yang tak berpenghuni, maka di dalam harta itu dan juga di dalam harta rikas, zakatnya adalah 1/5. Berapa 1/5 itu, Ibu? 20%. 20%. Inilah zakat yang paling tinggi. Kenapa? Karena ini tidak melalui tenaga. Paling kalau tahu tenaga mencari. Contoh, ada petani. Di saat petani sedang mengolah tanahnya, tiba-tiba nemu guci emas misalkan. Atau nemu barang antik yang harganya sangat mahal. Maka kalau nemunya itu bukan di suatu daerah yang berpenduduk,
Di situ sawah ladang, pertanian. Nggak perlu diumumkan dan jangan dikasih pemerintah, miliki oleh dirinya. Wong bumi ini milik Allah kok. Milik kita. Maka menjadi milik kita, silakan Anda mau jual, silakan Anda mau miliki. Kalau emas miliki, silakan. Sejak saat itu sudah menjadi milik kita, zakati 20%, 1/5. Apakah Anda jual, apakah tetap milik kita, berarti zakat. Keluarkan zakatnya. 20%. 1/5. Tapi kalau Anda nemu barang di suatu tempat, tempat itu suatu perkotaan, suatu perdesaan, dari situ berpenduduk. Katakanlah sekantong emas, wih, emas ini 200 gram, isinya ternyata perhiasan-perhiasan. Isinya ternyata emas-emas batangan yang potong kecil-kecil, 5 gram, misalkan 200 gram. Anda jangan langsung menjadi milik kita, takrifkan selama 1 tahun. Umumkan, saya nemu barang ini, isinya ini, berharga. Milik siapa ini? Selama 1 tahun umumkan. Apabila ternyata tidak ada pemiliknya, berarti selama 1 tahun sudah diumumkan menjadi milik kita. Yang nemu barang. Saat itu langsung keluarkan zakatnya 20%. Tapi ternyata ada pemiliknya, ya kembalikan, nggak boleh menjadi milik kita. Itulah yang namanya rikaz, barang-barang temuan. Bukan barang tambang, barang temuan. Kalau barang tambang, tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, itu bukan nemu, itu diolah namanya. Apa ada tambang emas itu langsung jadi emas bongkahan? Tidak, diolah. Maka itu apa namanya zakatnya nanti? Perniagaan, perdagangan. Karena nggak mungkin orang mengolah emas lalu diambil sendiri, diperjualbelikan. Jadi masuk harta perdagangan dan perhiasan tadi. Demikian secara ringkas, wallahu a'lam. Saya langsung saja kepada admin, silakan untuk kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sekali lagi, tentang yang kita uraikan hari ini, itu sesuatu yang sekali-kali kita tidak memilikinya dan kita tidak mempunyai dan tidak membayarnya. Karena kita bukan petani, kita bukan peternak, kita nggak nemu barang temuan. Tinggal tadi yang keempat, barang perdagangan. Yaitu siapa saja yang berdagang, maka cara menghitung zakatnya adalah berapa harta yang terkumpul apabila sampai nisab, kemudian berulang nanti setiap tahun dari seluruh keuntungan, maka dijatuh tempo haulnya, bayarkan zakatnya 2,5% seperti membayar zakat perhiasan. Zakat harta perdagangan, harta dari hasil kerja, usaha, apapun, maka zakatnya 2,5% mengacu kepada nisab, setelah itu sampai 1 haul, dan berulang setiap tahun, keluarkan zakatnya 2,5%. Wallahu a'lam. Silakan. Masya Allah, subhanallah. Jazakallah khair Ustaz. Semakin mendalam dan meluas pembahasan tentang zakat yang insya Allah membuat kita lebih memahami perihal zakat ini ya Ustaz. Karena memang wajib bagi kita untuk memahaminya dengan benar. Baiklah, kita langsung menuju sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Julia. Silakan Ibu Julia. Syukron Bu Fitri. Alhamdulillah ada beberapa yang masuk pertanyaan yang waktu itu. Pertanyaan pertama dari Ibu Nuri. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar zakat boleh dikeluarkan dengan cara mencicil agar tidak berat mengeluarkan sekaligus. Bagaimana menurut Ustadz? Boleh, asal Anda konsekuen menghitung. Jangan sampai ketika Anda membayar zakat dengan cara mencicil, tapi Anda nggak menghitung. Kenapa? Karena memang zakat boleh dibayarkan sebelum waktunya. Kembali saya tunjukkan dulu dalilnya. 635 Bulughul Maram, silakan Ibu baca. Dari Ali radhiyallahu an, bahwasanya Abbas radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang hukumnya mengeluarkan zakat sebelum tiba waktunya. Maka beliau memberikan rukhsah atau kelonggaran untuknya dalam masalah ini. Jadi bolehkah kita membayar zakat sebelum waktunya? Boleh. Berarti cash boleh? Boleh. Dicicil boleh? Boleh. Contoh.
Saya punya tabungan, seseorang punya tabungan, katakanlah 1 miliar. Maka zakatnya adalah 2,5%, 25 juta. Jatuh temponya nanti bulan Syawal. Jatuh temponya nanti bulan Muharram. Katakanlah masih 5 bulan lagi. Saya mau bayar sekarang. Cash tunai 25 juta. Boleh. Berarti Anda nggak perlu bayar zakat lagi. Saatnya nanti bulan jatuh temponya. Harta Anda jatuh tempo zakat. Saya mau mencicil. Ada orang butuh zakat, saya berikan zakatnya 2 juta. Ada saudara kita yang membutuhkan, saya keluarkan zakat 3 juta. Ada orang lagi yang butuh zakat, saya keluarkan pula zakatnya 1 juta. Hitung aja. Ternyata saya sudah mengeluarkan mencicil. Yaitu apa? Dari zakat yang saya harus tunaikan nanti di bulan Muharram, saya sudah cicil 3 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta. Total saya hitung sudah saya keluarkan 15 juta. Maka pada saat nanti jatuh tempo di bulan Muharram, saya keluarkan zakat 25 juta dari 1 miliar, sudah dipotong, harus dipotong, sudah dikeluarkan 15 juta. Berapa terhutang harta Anda yang dikeluarkan zakatnya? 10 juta. Anda nulis nggak? Konsekuen, kalau Anda mau nyicil, begitu caranya. Atau mencicil, kalau ini mencicil sebelum waktunya, halal. Mencicil setelah waktunya, halal. Asal Anda punya uang 1 miliar di tabungan. Nggak mungkin dipegang di rumah, nggak mungkin. Di tabungan. Lalu, katakanlah. Ini sudah bulan, tanggal berapa sekarang? Tanggal 16 Jumadits Tsani. 16 Jumadits Tsani jatuh temponya zakat saya. Hari ini wajib Anda keluarkan 2,5%. Wajib dikeluarkan 2,5%. Bagaimana caranya? Anda ambil ke tabungan 25 juta, itu uang zakat. Keluarkan saat itu 25. Boleh? Boleh. Atau saya cicil. Yang penting uang zakatnya sudah saya ambil dari yang 1 miliar. Baik saya simpan di rumah berupa uang 25 juta, baik saya simpan di tabungan yang lain, khusus ini zakat infak sedekah yang saya tidak kutak-kutik untuk saya, tapi ini harta yang hanya diam di sana di tabungan, lalu saya mencicil bayar zakatnya. Tiap bulan saya cicil kepada orang-orang tertentu, saya transfer zakatnya. Boleh, boleh. Infaknya juga demikian, boleh. Sedekah boleh. Jadi Anda mencicilnya setelah apa? Setelah zakat Anda dikeluarkan dari pokok Anda. Jadi 1 miliar uang ini ambil 25 juta. Berarti ini kotoran sudah dipisahkan. Beda tadi kalau nyicil di depan sebelum waktunya. Uangnya masih ada di 1 miliar. Boleh. Ambil sekian, ambil sekian. Tapi ketika sudah sampai haul, dari 1 miliar itu 25 juta ambil keluarkan. Jangan menyatu dengan 1 miliar. Pisahkan. Karena ini kotoran. Baru Anda keluarkan cash langsung boleh, Anda cicil boleh. Nanti ada yang butuh, kita keluarkan. Tapi ingat, jangan menyatu dengan ini. Dan keluarkan sebelum sampai waktu berikutnya. Sampai haul berikutnya. Tahun depan, Anda harus keluar semua. Zakat yang tahun ini. Demikian cara mencicilnya. Kalau konsekuen menulis, yang jadi masalah, Anda kira-kira menulis nggak? Anda mencatat nggak? Kapan dikeluarkan? Berapa dikeluarkan? Dari zakat Anda. Kalau Anda mencatat menulis, boleh. Kalau tidak, sebaiknya jangan. Kenapa? Nanti zakatnya nggak tepat bagaimana? Gimana kalau perhitungannya kurang? Gimana kalau perhitungannya lebih? Sedangkan zakat itu harus tepat. 2,5%, 2,5%. Nggak boleh dikurang, nggak boleh ditambah. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, Ustaz. Ini ada rasa dari Bu Wulandari. Silakan langsung bertanya kepada Ustaz. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau misalnya kita ada usaha, misalnya bikin klinik, itu kita join gabung saham dengan beberapa teman kita.
kemudian kita mendapatkan keuntungan dari klinik tersebut, apakah itu nanti masuknya ke dalam perniagaan atau nanti masuknya ke zakat harta? Kemudian hitungannya kalau misalnya dia berupa saham seperti itu, apakah kita bagi dari keuntungan itu dengan beberapa orang atau kita dari keuntungan Zakatnya itu setelah memang itu. ya kita seperti itu. Terus pertanyaan kedua, misalnya kita Sebentar punya Ibu, saudara. sebentar. Sebelum pertanyaan kedua. Oh iya, Di lain dari keuntungan usaha klinik tadi, Ibu punya usaha lain? enggak ada. Tidak. Ibu punya harta lain selain daripada keuntungan klinik yang berbagi tadi dengan saham? Kalau harta lain misalnya rumah, emas gitu-gitu maksudnya Pak Ustadz? Iya, betul. Atau harta yang Ada, mungkin Ibu dari warisan dan seterusnya yang sudah sampai nisab? ada. Ada. Baik. Cukup. Iya. Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, misalnya kita punya saudara Pak Ustadz, misalnya kita punya adik, terus kemudian dia sudah balik, kemudian dia tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, apakah kita bisa memberikan zakat kita itu kepada adik kita tersebut? Maksudnya kita berikan untuk usaha dia atau apa, itu boleh nggak Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Pertanyaan pertama. Katakanlah Ibu join 5 orang. Kan pasti tiap-tiap orang punya saham. Mungkin Ibu 30%, yang lainnya 10%, ada yang 20%. Intinya berapa joinnya orang, yaitulah keuntungan dibagi sesuai dengan saham yang dimiliki. Apakah ini masuk perniagaan? Kalau dikatakan perniagaan murni, tidak. Bukan, ini usaha. Karena perniagaan itu adalah jual beli. Ini barang dijual, ini. Klinik itu jual beli Ustadz. Iya, jual beli jasa. Seperti profesi. Pengacara jual beli jasa. Dokter jual beli jasa. Tapi ada barang yang dijual Ustadz. Karena di sana ada apotik. Bercampur di situ berarti ada perniagaan, ada jasa. Nggak usah pusing tentang jasanya. Nggak usah pusing tentang perniaganya. Nggak usah pusing tentang ini zakat apa Ustadz. Zakat perdagangan atau zakat apa. Nggak usah pusing. Jangan pikirin itu. Yang penting tadi Ibu telah mengatakan tiap tahun ada hitungan keuntungan. Tentu yang dimaksud keuntungan adalah keuntungan bersih yang didapat setelah operasional. Ada operasional untuk karyawan, ada operasional untuk kebersihan, operasional gedung, dan seterusnya. Semuanya potong itu semuanya. Pada saat akhir tahun punya keuntungan. Sebut saja keuntungannya katakanlah 1 miliar. Berlima, ya bagi sesuai dengan saham. Ibu qadarullah sahamnya adalah 30%. Berarti Ibu mendapatkan 30% dari keuntungan 1 miliar. Di tangan Ibu. Apakah zakatnya itu langsung dizakati 1 miliar itu? Tidak. Harta itu bukan milik Ibu sendiri. Zakat itu bukan kongsian. Zakat itu bukan kerjasama. Zakat itu bukan orang-orang bergabung menjadi satu. Bukan. Berbeda kalau zakat peternakan. Ada 5 orang, saya, ibu, dan beberapa rekan berkongsi jadi satu. Sama-sama mengeluarkan modal. Jadi pertanian. Ratusan ekor pertaniannya. Maka zakat itu dihitung berapa ekor. Zakat kita bersama. Nggak dipisah-pisah. Nggak, ini saya punya sini, saya ekor. Ini nggak bisa. Satu kesatuan. Tanggung jawab berlima. Tapi kalau seperti keuntungannya berupa materi, bukan materi satu kesatuan. Kenapa? Materi itu mengacu kepada haul. Katakanlah, biasanya bisnis, usaha, itu keuntungan itu diperhitungkan ada yang kuartalan, 4 bulan sekali, ada yang semesteran, 6 bulan sekali, ada yang tahunan, setahun sekali. Saat dapat keuntungan, apakah haulnya tiap orang yang punya saham sama? Beda. Boleh jadi dihitung 1 tahun sekali. Zakat Ibu bukan bulan Desember, karena ngacunya pasti bulan Desember. Zakat Ibu bulan-bulan Hijriah. Katakanlah bulan apa misalkan? Bulan Ramadan. Dapatnya Desember. Ya Anda belum jatuh tempo. Ambil saja keuntungan Anda yang bersih, persatukan dengan harta Anda yang lain tadi. Maka saya tanya, Ibu punya harta yang lain nggak? Punya. Persatukan dengan itu.
Harta ibu misalkan totalnya perhiasan dan yang lain 200 juta. Keuntungannya justru 300 juta. Berarti harta ibu 500 juta. Setiap haul Anda keluarkan 2,5%. Jangan dilihat kapan bagi hasilnya, jangan. Kenapa? Karena bagi hasil itu tidak mengacu kepada haul. Bagi hasil itu mengacu kepada keuntungan. Keuntungan diterima, satukan dengan harta kita. Saat sampai 1 haul, berarti keluarkan zakatnya. Jadi yang baik ya gimana? Jangan keuntungan lalu keluarkan zakatnya dulu, baru dibagi. Tidak. Keuntungan bagi dulu, masing-masing pemilik saham wajib bayar zakat. Karena tiap-tiap mereka punya kewajiban yang haulnya berbeda. Demikian. Semoga jelas dengan pertanyaan pertama. Saya Jelas, ingin Pak bertanya Ustadz. dulu kepada Terima pertanyaan. kasih. Jelas, Ibu? Jelas Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan kedua, bolehkah memberi zakat kepada saudara kandung, kakak, adik, om, tante, ponakan? Halal, Ibu. Boleh. Selama dia masuk dari 8 golongan. 8 golongan di surat At-Taubah ayat 6. Ayat 60. Kurang mampu, masih lajang, belum bekerja, nggak punya pekerjaan, kemudian dia masih kuliah, dan seterusnya. Halal, kasih. Uang kuliahnya saya bayarkan dengan zakat saya, boleh. Uang transport dia saya bayarkan dari zakat saya, boleh. Misalkan, dia butuh transport tiap bulan itu dengan uang kuliah diekuivalenkan. Untuk transportnya butuh tiap bulan misalkan 3 juta. Saya keluarkan dari zakat saya 3 juta, halal. Uang kuliahnya per semester harus bayar 10 juta. Saya punya, uang saya cukup banyak, dan itu masih masuk daripada zakat. Saya keluarkan dari zakat saya, boleh. Silahkan. Tapi jangan seluruh zakat saya hanya diperuntukkan untuk saudara kandung saya. Berbagi, fakir miskin sekitar kita, anak-anak yatim yang du'afa, yang ada di yayasan, atau silakan Anda bisa berbagi. Jangan hanya untuk seorang itu. Tapi andai kata Anda punya zakat hanya 25 juta, karena 1 miliar tadi. Lalu dia sudah tidak kuliah. Dia sudah berhenti kuliah, tapi belum dapat pekerjaan. Dengan pandemi sulit nyari kerjaan. Sekarang sendiri, belum menikah. Saya kasih 25 juta zakat saya murni hanya kepadanya. Sebagai modal supaya dia bisa usaha. Boleh? Boleh. Halal. Contoh. Saya punya unta 40. Unta besar-besar, maka saya wajib membayar dengan 1 unta hikoh. Unta betina yang umurnya sudah masuk 4 tahun, unta besar. Unta besar itu harganya bisa sampai 50 juta. Dan saya berikan unta kepada seorang. Nih zakat saya untuk Anda. Nggak mungkin, kan unta dibagi-bagi. Kan nggak mungkin. Saya jual untanya, duitnya saya bagi-bagi. Nggak boleh. Zakat unta itu untuk ini. Ini saya bayar zakat unta saya. Ini untuk Anda. Kelola unta ini. Sebaik-baik zakat unta itu betina. Karena bisa berkembang biak. Jangan jantan. Tapi kalau memang adanya jantan, boleh. Jadi unta betina kasih untuk seorang, urus unta itu. Sehingga dia beternak unta, beranak pinak, akhirnya kan jadi kaya. Jadi kalau seperti itu keadaannya boleh. Sama tadi ibu. Adik ibu memang belum punya apa-apa, sudah lulus kuliah, belum bekerja. Supaya dia bisa usaha, saya punya uang 1 miliar, pas saya jatuh tempo zakatnya atau belum jatuh tempo zakatnya, saya mau keluarkan sekarang 25 juta untuknya seorang. Halal, boleh. Tapi jangan lupa, ibu berinfak dan bersedekah kepada orang yang lain. Demikian, wallahu a'lam. Semoga jelas. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim, dari Ibu Revi. Kalau kita dapat uang 100 juta, bolehkah langsung dikeluarkan zakat di awal 2,5%, 2,5 juta? Nanti Ramadan ada uang 1 miliar, keluar zakat 25 juta, atau 25 juta dikurangi 2,5 juta dari zakat yang sudah dibayar. Baik. Ibu dapat uang 100 juta. Sekarang. Saya keluarkan sekarang 2,5%. Boleh? Boleh. Mengacu hadis 635 tadi. Mengeluarkan zakat sebelum waktu haulnya. Catat, saya sudah keluarkan 2,5 juta. Di bulan Ramadan, itu haulnya saya tiba. Saya punya uang 1 miliar. Kemudian saya keluarkan zakatnya.
Apakah dipotong 2,5 juta atau 1 miliar itu dikeluarkan 2,5%-nya? Lihat tadi, uang yang 100 juta ibu dapatkan itu jumlahnya dengan yang 1 miliar sudah disatukan atau 1 miliar itu uang tersendiri. Uang tersendiri Ustadz, ya berarti ini belum zakatin. Yang sudah disakati yang 100 juta ini. Maka silahkan Anda keluarkan. 2,5% dari 1 miliar, 25 juta. Jangan dipotong 2,5 juta. Kenapa? Yang 1 miliar ini uang murni yang memang Anda miliki. Yang 100 juta itu yang kita dapatkan di bulan ini. Maka ketika yang 100 juta saya dapatkan di bulan ini, saya keluarkan sekarang 2,5 juta silakan, berarti yang 1 miliar dikeluarkannya nanti di bulan Ramadan. Maka saat itu keluarkan yang 1 miliar. Kenapa? Karena jumlah hartanya 1 miliar plus 100 juta kan? Iya. Tapi andai kata sekarang saya dapat 100 juta. Saya keluarkan 2,5%. Sudah saya simpan aja tabung. Saya nggak tahu tabungan saya berapa. Yang penting 100 juta yang sudah saya keluarkan 2,5%, saya satukan. Pas Ramadan saya hitung duit saya, 1 miliar. Berarti bersatu dengan yang 100 juta tadi. Menyatu yang 100 sudah keluar 2,5%, berarti namanya mencicil. Sebelum waktunya. Sudah ditanyakan tadi yang pertama. Halal. Maka uang saya berapa? 1 miliar. Bergabung dengan 100 juta yang saya dapatkan bulan ini. Maka di bulan Ramadan uang saya 1 miliar. Keluarkan zakatnya 2,5%, dipotong 2,5 juta yang sudah dibayarkan sebelumnya. Jadi 25 juta, potong 2,5 juta. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Salam Ustadz, perkawinan saya beda agama. Apa yang harus saya lakukan dengan zakat mal? Suami saya yang non-muslim bekerja dan saya juga bekerja. Apakah hanya saya saja melakukan zakat mal? Syukran Ustaz. Ibu mohon maaf. Orang kafir tidak ada kewajiban zakat. Orang kafir itu jizyah, pajak di negeri Islam. Maka ini pertanyaannya tidak sesederhana ini, mohon maaf. Kalau Anda sebagai muslimah bekerja dan punya harta, ya itulah harta Anda. Tapi maaf. Apakah Islam membolehkan perkawinan beda agama? Maaf, Islam tidak membolehkan dan tidak halal. Haram hukumnya. Jadi di sini bukan urusan hanya harta saja. Harta kita keluarkan zakatnya bersih. Tapi perkawinan Anda haram. Seakan-akan kan berzina terus. Hartanya bersih, tapi perbuatannya zina. Na'udzubillah. Makanya Islam mengharamkan pernikahan beda agama. Apabila sudah terlanjur, maka tidak ada lain kecuali wajib bercerai. Wajib bercerai. Kalau tidak bercerai, maka si muslimah ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena Allah tidak pernah membolehkan pernikahan beda agama. Ini maaf, fikih pernikahannya saya sampaikan sedikit. Tapi tentang harta zakat, iya, orang kafir nggak wajib bayar zakat. Yang wanita bekerja, keluarkan zakatnya. Zakat Anda keluarkan pribadi, harta Anda. Harta suami silakan milik suami. Tapi harta suami yang diberikan kepada Anda sebagai uang belanja, sebagai kewajiban, berarti menjadi milik Anda. Keluarkan zakatnya. Penghasilan Anda sekian, pemberian suami sekian. Berapa Anda memiliki di akhir tahun setelah sampai haul, maka keluarkan zakatnya, hanya milik Anda, yang suami tidak. Tapi sekali lagi tadi, tidak sesederhana ini. Ini bukan urusan mengeluarkan zakat. Tapi ini urusan pernikahan berbeda agama. Sekali lagi, Islam tegas. Allah tegas. Dalilnya sahih. Ayat-ayatnya sangat jelas. Al-Baqarah, ayat 221. Al-Mumtahanah, surat 60, ayat yang ke-10. Di situ jelas-jelas Allah mengharamkan pernikahan beda agama. Dan jika sudah terlanjur menikah, tetap berbeda agama, maka wajib berpisah. Ini yang Allah perintahkan. Apa? Saya harus sampaikan, qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang benar, meskipun terkadang yang benar itu menyakitkan. Tapi saya menyampaikan ini demi menyampaikan kebenaran. Karena kalau ada seperti ini, saya tidak boleh diam. Demikian, wallahu a'lam. Sampai sini saya jawab. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Ada pertanyaan kembali Ustaz, menyambung tadi jawaban dari Ustaz soal
yang awal. Mohon diperjelas untuk usaha bidang jasa tadi. Apakah zakat dihitung modal dan keuntungan atau keuntungan saja? Syukur Ustadz dari Ibu Vicky. Tolong Ibu, jangan bedakan modal dan keuntungan. Berapa harta yang saya miliki itu. Jangan hitung-hitungan modal. Nanti kalau Anda hitung modal, keuntungan, bingung. Baik, supaya jelas semuanya. Saya ilustrasikan diri saya. Saya punya uang 100 juta. Berarti sudah sampai nisab. Maka uang 100 juta itu wajib saya bayarkan zakatnya. Kalau sudah sampai haul. Kemudian, uang 100 juta itu saya jadikan sebagai modal. 1 tahun punya keuntungan, 2 tahun punya keuntungan, 3 tahun punya keuntungan, 5 tahun 100 juta modal saya balik. Saya simpan tersendiri. Tadi saat 100 juta jadi modal, saya punya keuntungan tahun pertama 20 juta. Nggak sampai nisab harta saya. Karena cuma 20 juta. Harta saya cuma itu. Karena yang 1 miliar ke 100 juta kan lagi jadi modal nih. Sedang dipegang untuk modal. Kemudian apa? Tahun kedua saya punya keuntungan lagi 30 juta, 50 juta di tangan. Kenapa? Karena hidup saya sehari-hari dari usaha ini. Jadi murni keuntungan saya simpan. Tahun ketiga untung saya 30 juta kembali. Sudah mencapai 80 juta. Belum sampai nisab. Begitu tahun keempat saya punya untung 40 juta. Maka di saat itu 80 tambah 40, 120 juta keuntungan kita sudah sampai nisab. Maka tulis bahwasanya saya sudah sampai nisab di tahun keempat. Begitu memasuki tahun kelima, andai kata saya duitnya tadi keuntungan itu 120 juta tetap segitu, ya tambah bayarkan zakatnya 120 juta. Tapi ternyata saya di tahun kelima untungnya luar biasa 50 juta. Keuntungan selama 1 tahun. Maka 50 juta tambahkan 120 juta. Harta yang sudah mengendap beberapa tahun tadi dan sudah sampai nisabnya tadi, tambahkan 50 juta dengan 120 juta. Jadi berapa? 170 juta. Anda bayarkan 120 juta. Setelah dibayarkan 120 juta, di tahun kelima, modal saya 100 juta balik. Maaf, saya ingin tanya, berapa kira-kira duit saya sekarang di tangan saya? Coba Ibu, saya berilustrasi dan saya berdialog. Berapa menurut Ibu harta saya sekarang? Halo, berapa Ibu? Admin bisa menjawab, saya mau diskusi ini silakan. Mungkin masih di mute. Coba kita ulang lagi Ustadz, mungkin ada yang bisa menghitung lagi. Baik, tolong dengarkan baik-baik. Saya punya uang 100 juta sekarang. Sudah sampai nisab? Sudah. Tapi kapan saya harus bayar zakat? Tahun depan. Ini sekarang tanggal 16 Jumadil Tsani. Tahun depan 16 Jumadil Tsani saya bayar. Ternyata bulan besok sebelum Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, saya jadikan modal usaha. Pas Ramadan banyak orang butuh ini. Saya jadikan modal usaha. Jadi duit 100 juta saya nggak pegang. Nol duit saya. Saya hanya hidup dari usaha saya tadi. Untuk sehari-hari. Katakanlah saya masih single. Kemudian apa? Akhir tahun Ramadan berikutnya, tahun depan, saya punya keuntungan selama 1 tahun 20 juta. Baik. Sampai nisab nggak 25 juta keuntungan saya? Belum. Belum. Bayar zakat nggak saya? Belum. Tidak. 100 juta kan lagi jadi modal tuh. Nggak di tangan saya. Kemudian tahun kedua saya punya untung 30 juta. Sudah punya sampai nisab belum? Belum. Belum. Tahun ketiga saya punya untung lagi, yaitu 30 juta juga. Berapa harta saya? 80 juta.
Sudah sampai nisab belum? Belum. Belum. Tahun keempat untung saya membludak. 40 juta saya untung. Berapa duit saya? 120 juta. Sudah sampai nisab belum? Sudah. Sudah. Kapan saya harus bayar zakat dari 120 juta itu? Jumadil Tsani. Nanti tahun depan. Kalau sudah 1 tahun. Paham sampai sini? Ya. Baik. Kemudian di tahun kelima, dari mengendapnya 1 tahun 120 juta saya, pas di tahun kelima dibagi hasil, atau kelima itu usaha saya pribadi, untung saya 40 juta. Berapa duit saya? 160. 160 juta. Berapa zakat saya yang harus saya bayarkan? 2,5%. 2,5% dari 160 juta. Jangan 140 juta. Jangan 120 juta. Kenapa? Pas sudah jatuh tempo haul, dapat keuntungan. Ada di tangan berarti saat itu. Paham sampai sini, Ibu? Ya. Baik. Kemudian tahun berikutnya sebelum sampai akhir tahun, perhitungan tahun ke-6, yaitu di tahun kelima lebih sekian bulan, harta 100 juta saya sebagai modal, karena usaha sudah jalan lancar, balik kepada saya. Berapa harta saya sekarang? 260. 260 juta. Pada saat tahun ke-6 saya bayar zakat, berapa yang saya keluarkan zakatnya? 2,5%. 260 juta, 2,5%-nya plus, jangan lupa, keuntungan tahun ke-6, dapat berapa? Jadi begitu cara menghitungnya, Ibu. Jangan dipilah-pilah. Kalau Ibu ngomong, ini modal saya, ini kemudian keuntungan saya, yang dizakati yang mana yang Ustadz? Yang modal atau yang keuntungan? Lihat keuntungan itu menyatu nggak dengan modal. Kalau ternyata modal masih dijadikan usaha, yang nggak bisa diambil. Kalau diambil berarti nggak jalan usaha, ya berarti modal itu bukan di tangan saya. Lagi diputar, nggak berupa duit cash. Berupa barang dan seterusnya. Lagi diputar. Maka setelah itu kita dapat untung. Ya untung yang di tangan kita. Modal tidak di tangan kita. Tapi ketika modal sudah kembali kepada kita, modal di tangan. Plus keuntungan di tangan. Jadi berapa zakat saya? Modal yang sudah balik di tangan saya, beserta keuntungan yang saya dapatkan tiap tahun. Duit saya ada berapa totalnya. Nggak usah dipisah-pisah. Ini modal, ini keuntungan. Jangan. Jadi satu. Jelas, Ibu? Jelas? Insya Allah. Insya Allah. Demikian. Jadi jangan dipisah-pisah. Pokoknya yang ada di tangan saya berapa duitnya. Begitu. Wallahu a'lam. Tanya lagi, mungkin Ibu Vicky mau langsung tanya. Jadi artinya keuntungan dan modal yang sudah di tangan yang dibayar zakat ya Ustadz? Betul. Keuntungan dan modal. Untuk lebih mudahnya begini. Kalau tadi mungkin agak rancu karena saya usaha sendiri. Misal maaf, saya diskusinya dengan Ibu Yulia ya Bu yang bisa berbicara. Sebetulnya bisa Baik. Ibu Vicky. Halo. Iya Ustadz. Baik. Saya punya uang 100 juta. Saya dengan Ibu Yulia berencana kerjasama. Tapi qadarullah yang pandai berusaha Ibu Yulia. Maka uang 100 juta saya modal, saya titipkan ke Ibu Yulia. Bu, ini saya titip modal. Ibu jalankan dengan amanah. Kerjasama berarti. Tahun pertama ternyata punya keuntungan 20 juta. Dan saya dengan Ibu Yulia sepakat di awal bahwa setiap ada keuntungan bagi rata. Modal dari saya, Ibu Yulia yang berusaha. Maka saat punya untung 20 juta, untungnya dibagi 2. Berapa Ibu Yulia dapat? 10 juta. Berapa saya dapat? 10 juta. Nah, itulah duit saya. Kalau saya ternyata nggak punya duit yang lain, 10 juta, ya saya nggak sampai nisab, nggak usah bayar zakat. Terus berhitung sampai 5 tahun, keuntungannya nambah. Setelah 5 tahun keuntungannya, ternyata
saya secara pribadi dapat 100 juta. Ibu Yulia juga sudah dapat 100 juta. Maka saya wajib dengan zakat harta saya 100 juta, Ibu Yulia wajib dengan zakat ibu harta ibu 100 juta. Karena sudah sampai nisab. Masing-masing Di Ustaz tahun ya. ke-6, usaha sudah berjalan lancar. Lalu Ibu Yulia balikin modalnya ke saya 100 juta. Kemudian komitmen, Pak, saya balikin modal Bapak 100 juta, supaya tetap kita deal, yuk kita jalan bersama. Yang tadinya Bapak cuma modal, lalu saya usaha, sekarang saya nggak mau, saya capek. Ini modal 100 juta saya kembalikan kepada Bapak, 100 juta balik sama saya. Berapa duit saya? 200 juta. Duit Ibu Yulia cuma 100 juta. Kemudian usaha itu saya berdua tetap jalankan. Modal sudah balik ke saya. Yang dijalankan apa? Dari hasil keuntungan terus berjalan. Tiap tahun ada keuntungan, bagi dua, bagi dua, bagi dua. Maka modal saya sudah menyatu dengan keuntungan. Jangan dipisah-pisah. Berbeda ketika tahun 1 sampai tahun ke-5. Modal saya masih di tangan Ibu Yulia. Maka saya nggak wajib bayar zakat. Bu Yulia juga nggak wajib bayar zakat. Karena yang 100 juta itu sedang digunakan untuk usaha, bukan duitnya Ibu. Paham sampai sini? Insya Allah Ustaz. Sama. Baik. Jadi mau usaha sendiri, mau usaha seperti pertanyaan sebelumnya, bekerja sama, ada beberapa saham, terserah. Yang penting jangan dipisah-pisahkan antara modal dengan keuntungan. Andai kata baru keuntungan yang didapat, belum sampai nisab, ya nggak usah bayar zakat. Keuntungan yang didapat sampai nisab, ya itulah yang harus dikeluarkan zakatnya tiap tahun. Berapa keuntungannya? Masukkan kembali, masukkan kembali. Apabila uang modalnya kemudian masuk kembali, maka uang modal yang telah masuk kembali berarti menjadi harta kita. Keluarkan zakatnya beserta dengan keuntungan. Demikian, wallahu a'lam. Semoga jelas. Amin. Insya Allah Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya takut sudah dijawab Ustaz. Berapa nisab zakat mal untuk harta, baik tabungan atau dagangan, dan cara menghitungnya? Sudah Ustaz ya. Begini, tabungan dengan dagangan sesuatu yang berbeda. Tabungan itu barang mati yang nggak berkembang. Dagangan itu barang mati yang dijalankan yang bisa berkembang. Saya punya tabungan 100 juta. Saya juga dagang. 100 juta itu tabungan murni saya. Saya berdagang. Dan dagangan saya itu keuntungannya baru kelihatan setiap tahun. Berapa nisabnya? Sama mengacu perhiasan. Berapa tadi perhiasannya? 20 dinar. Setara dengan berapa? 85 gram emas. Maka harta saya dengan keuntungan dagangan saya dipersatukan. Berapa sudah ada di sini? Kalau ternyata adanya adalah kemudian sudah sampai nisab 85 juta, ya berarti wajib zakatnya tiap tahun. Nanti tiap tahun menyatu dengan keuntungan dari hasil dagang, kita bayarkan. Jangan berdagang itu dikeluarkan zakat, tiap untung dagangan zakat. Berbeda kalau perdagangan itu adalah perdagangan yang terkadang kita tidak bisa menyimpan untungnya. Contoh, saya untung dari hasil dagang. Sekarang untung 50 juta. Tapi pas menjelang waktu haul saya, ini saya harus putar lagi menjadi modal. Dari 50 juta untung, 25 juta saya beli sebagai modal. Jadi duit saya berapa? Jangan dihitung 50 juta untung. Kenapa? Dari keuntungan saya ambil separuh untuk modal. Kalau nggak sampai ambil untuk modal, lalu saya mau apa? Pakai apa? Nggak bisa jualan. Hanya barang-barang yang lama. Sedangkan barang harus terus ditambah. Maka cara menghitungnya, jangan begitu caranya. Pokoknya hitungnya apa? Kapan waktu akhir tahun Anda hitung-hitungan dagang? Kapan waktu haul Anda membayar zakat? Jangan dibikin rancu. Dipersatukan. Saya bayar zakat tiap Ramadan. Beres sudah, tiap Ramadan. Saya bagi hasil keuntungan tiap bulan Desember. Maka antara Desember dengan Ramadan itu tidak saling mengikat. Yang terikat cuma Ramadannya.
Andai kata saya dapat keuntungan bulan Desember, Desember kan kemarin bulan apa? Rabiul Awal. Saya dapat keuntungan, ya nggak bayar zakat. Kapan bayar zakatnya? Keuntungan dipersatukan dengan duit saya yang jatuh temponya adalah nanti di Ramadan. 3 bulan lagi baru bayar. Begitu caranya. Jadi tolong jangan dipisah-pisahkan. Dan nisab pun jangan dipisahkan. Sepanjang itu dagangan saya, duit saya di tangan, maka nisab itu adalah duit yang ada di tangan saya, baik itu dari keuntungan dagangan atau dari duit yang memang mati di tangan saya. Bersatu. Berbeda kalau saya punya uang 100 juta, saya dagang. 100 juta saya bikin modal. Apa yang saya dagang? Saya dagang pakaian. Semua 100 juta saya beli pakaian. Apakah pakaian itu langsung laku saat itu? Enggak. Dalam kurun 1 tahun belum tentu laku semua. Kan begitu. Atau boleh jadi laku semua, saya sudah punya untung balik modal bahkan lebih untungnya, saya belanja lagi kan? Maka dilihat di situ. Modal usaha yang saya selalu putar untuk belanja jadi barang, ya nggak dikeluarkan zakatnya meskipun sampai haulnya. Kenapa? Yang di haulnya itu adalah duit yang di tangan. Adapun pakaian, apakah jadi duit? Belum. Kapan jadi duit? Kalau terjual. Maka antara modal yang terus-menerus diputar dengan uang yang sudah di tangan saya berupa keuntungan bisa digabung kalau modal itu sudah kembali atau terpisah ketika modal itu digunakan untuk belanja lagi. Jadi modal itu nggak ada di tangan kita, duitnya kan jadi barang dagangan kan, maka barang dagangan nggak dibayarkan zakatnya sebelum laku dijual. Kalau sudah laku, itu bukan saja keuntungan, ya balik modal, ya keuntungan. Tapi di saat saya mau bayar zakat, ternyata keuntungan 100 juta, 50 juta saya ambil lagi untuk beli dagangannya, barang dagangan sebagai modal. Ya 50 juta nggak dibayar zakatnya karena sudah diberikan untuk bahan dagangan. Demikian. Simple kok menghitungnya, jangan dibuat pusing. Intinya apa? Duit yang di tangan kita itu sajalah. Anda pedagang, nggak usah sibuk dengan dagangannya. Yang penting duit yang keuntungan yang sudah di tangan saya, bersatu dengan duit yang lain, sudah sampai nisab. Berapa nisabnya tadi? 85 gram. Maka kalau sudah sampai nisab, berlaku setiap jatuh tempo nisab itu tahun berikutnya, zakat dibayarkan rutin setiap tahun sekali. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Gita, apakah emas perhiasan yang dipakai sehari-hari harus dikeluarkan zakatnya? Baik, saya buatkan ilustrasi. Mohon maaf kepada Ibu Yulia yang bisa berdiskusi. Ibu Yulia katakanlah hartanya 1 miliar. Tentu sudah sampai nisab. Lalu Ibu Yulia punya emas yang istilah kita itu batangan. Ada yang 100 gram, ada yang 50 gram. Katakanlah emasnya 200 gram. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yulia, berapa harta Ibu sekarang? Katakanlah nanti Ramadan adalah jatuh tempo, sudah sampai haul. Berapa harta Ibu yang harus dikeluarkan zakatnya? 2,5%. 2,5% dari mana Ibu? Dari batangan, Mas. 1 miliar harta, uang rupiah atau uang dolar, pokoknya 1 miliar tadi, plus 200 gram emas, bayarkan. Kenapa? Emas menyatu dengan harta. Dan emas Ibu jelas sudah di atas nisab. Yang dipertanyakan jamaah adalah, sekarang Ibu Yulia punya perhiasan, bukan emas batangan. Nggak sama sekali nggak punya. Ada gelang, ada kalung, ada cincin, dan semua perhiasan Ibu, kalau ditakar baru 50 gram. Atau katakanlah 80 gram. Sampai nisab nggak Bu, 80 gram? Belum. Karena nisabnya berapa? 85 gram. Itu pun emas murni. Apakah 85 gram emas perhiasan setara dengan emas murni? Beda, Ustaz. Tidak. Karena emas perhiasan itu paling 75%, 80%. Paling tinggi 90%. Itu udah paling tinggi, nggak mungkin. Udah letoy itu perhiasannya, gampang patah. Karena kalau emas murni itu gampang. Kalau masih besar kuat, tapi kalau sudah dibuat perhiasan yang tipis, rusak, gampang patah. Maka paling ada campuran di sana.
paling banter 80%, 85%. Rata-rata dijual itu 75-80%. Berarti kalau hartanya ibu katakanlah 100 gram perhiasan, secara nisab nggak sampai. Kenapa? Karena cuma 80%, berarti cuma 80 gram setaranya, nggak sampai nisab. Pertanyaannya adalah, apakah ibu bayar zakat atau tidak? Kan begitu tadi. Betul. Apakah menurut ibu bayar zakat nggak perhiasan yang tidak sampai nisab? Tidak, Ustaz. Tidak. Ada yang lain yang jawab bayar atau tidak? Bayar atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, baik. Kalau tidak, sekarang begini. Ibu, apakah kalau ada emas perhiasan, kemudian apakah kalau ada emas yang perhiasan yang batangan sampai nisab, itu kita pisahkan dan kita bedakan dari harta kita yang sudah sampai nisab? Bolehkah begitu? Jawaban ibu, kalau tidak perlu bayar zakat perhiasan, seakan-akan perhiasan itu dipisah dengan harta. Katakanlah bukan perhiasan, emas batangan baru 50 gram, masing-masing 10 gram kali 3, kali 5, 50 gram. Berarti nggak sampai nisab. Apakah nggak bayar zakat? Karena ini nggak sampai nisab? Ini cara yang keliru. Jadi harus Kenapa zakat. saya Jadi harus katakan bayar keliru? zakat, Ustaz, ya. Sebab memisahkan antara harta dengan emas tidak boleh. Ingat, perhitungan zakat kita itu berdasarkan perhitungan apa? Emas. Jadi emas dengan harta itu sama. Liquid ada di tangan. Kenapa? Ibu punya duit sekarang, mau dipakai kapanpun bisa. Ibu punya emas sekarang, mau jadi duit kapanpun bisa. Jual sekarang, laku sekarang. Beda dengan kendaraan, beda dengan rumah, dengan tanah, dan seterusnya. Maka bagaimana ini? Coba ibu buka hadisnya. Bulughul Maram, Nomor Ustaz. hadis ya 644 Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an, bahwasanya dia pernah memakai perhiasan dari emas, lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk kans atau simpanan yang terkena ancaman?" Beliau menjawab, "Jika kamu telah menunaikan zakatnya, maka tidak termasuk kans atau simpanan yang terkena ancaman." Baik. Ibu tahu siapa Ummu Salamah? Istri Rasulullah. Istri Rasul. Makanya dia pakai kalung terlihat dan diperlihatkan kepada Rasul. Ya Rasul, saya pakai kalung perhiasan. Apakah ini kans, simpanan, yaitu simpanan yang bisa menjadi dosa, mencelakakan aku nanti di hari kiamat? Maaf, yang ibu ketahui selama ini, apa bedanya harta emas perhiasan dengan emas simpanan? Jadi gini, ada yang mengatakan, katanya gini Ustaz, kalau kita menggunakannya seperti perhiasan yang kita pakai atau tas yang kita pakai, semua itu tidak usah dizakatkan. Karena itu perhiasan. Iya, Ya. betul. Oke. Lalu Yang apa kedua, itu emas simpanan? Nggak dipakai, yang tidak disimpan. dipakai, disimpan. Yang Tapi tidak harus dipakai sebetulnya Ustaz simpanan. ya. Ya, yang namanya perhiasan Karena dipakai nggak dipakai namanya apa, Bu? Biasa. ya, karena kalau nggak dosa Perhiasan. Ustaz ya, kalau nggak dipakai apa Nah, disimpan iya, Anda banyak. sudah beli tapi nggak dipakai. Rasa syukurnya mana? Ya betul Ustaz, Katakanlah astagfirullahaladzim. disimpan, dia nggak masalah sebetulnya. Tapi suatu ketika pasti kan dipakai. Yang Betul, ingin betul. saya tanyakan adalah, ibu beli perhiasan, kalung, gelang, nggak dipakai, disimpan. Itu disamakan perhiasan atau simpanan? Kalau disimpan ya simpanan Ustaz. Udah, tetap aja Dari perhiasan. perhiasan. Iya, betul. Tetap aja perhiasan. Sekarang saya tanya, ketika ibu punya emas batangan, 100 gram, 10 gram, dan seterusnya, itu perhiasan atau simpanan? Simpanan. Simpanan. Nah, ini yang bikin rancu. Di kalangan masyarakat, yang bikin rancu, salah kaprah kata orang Jawa, Iya. yang banyak memahami emas simpanan itu emas yang disimpan batangan. Atau perhiasan yang disimpan yang nggak dipakai. Itu simpanan, bayar zakat. Tapi kalau emas perhiasan, gelang dipakai, cincin dipakai, anting dipakai, kalung dipakai. Ini perhiasan. Maka yang perhiasan itu nggak perlu dizakati. Betul begitu selama ini beredar kepercayaan? Betul Ya. sekali Ustaz. Baik, sekarang saya tanya.
Tadi Ummu Salamah pakai apa? Perhiasan Ustaz. Dipakai apa enggak? Dipakai. Ini nunjuk ini kalung saya nih ya Rasulullah. Apakah ini kans simpanan yang bisa mencelakakan saya di akhirat? Ada Karena kata-kata saya simpanan mengeluarkan Ustaz zakat. ya. Iya, kans itu bukan simpanan yang disimpan. Maaf, kenapa Ummu Salamah mengerucut kepada kans? Coba Ibu buka surat 9. Surat 9 ayat 35. Coba Ibu baca. Sebentar saya share Ustaz. Surat 9 ya Ustaz. Surat 9 ayat 35. Sebelum ayat 35 Ibu baca, coba di ujung ayat 34 ada kalimat apa? Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Dari ayat ini, Bu, walladzina dzahaba wal fiddah summa la yunfiqu fillah. Orang yang menyimpan emasnya, menyimpan peraknya, dan dia tidak menginfakkannya di jalan Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kabar gembira kepada mereka. Dapat azab yang sangat pedih. Siapa itu yang diazab dengan azab pedih? Ibu baca ayat ke-35-nya. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Sekarang saya akan tanya kepada para jamaah, Ibu solehah sekalian. Apa yang dimaksud oleh Allah harta simpanan? Apa yang dimaksud emas simpanan? Perhiasan simpanan? Segala sesuatu emas, baik itu perhiasan, batangan, atau yang lain, yang telah sampai nisab tapi nggak dikeluarkan zakatnya. Maka ujung ayat, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini loh harta-harta emas dan perak yang dulu di dunia kamu simpen untuk dirimu sendiri dan kamu nggak pernah bayar zakatnya. Rasakan olehmu. Maka harta emas dan perak yang sudah sampai nisab nggak dibayarkan zakatnya, kan oleh Allah dipanaskan menjadi api neraka, disetrikakan di punggungnya, di dahinya, di lambungnya. Maka telah sepakat ulama, yang dimaksud kans dari harta adalah harta yang kamu miliki berupa perhiasan, mau dipakai nggak dipakai, mau disimpan, mau dimanapun, mau di deposit box, mau diberangkas, mau dimanapun, selama itu sudah sampai nisab, kamu nggak bayar zakatnya. Itu jadi kans. Maka Ummul Mukminin mengatakan apa? Anu'tina kazakatana. Ketika Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini adalah kans? Apakah ini kans simpanan yang bisa mencelakakanku nanti dinaik ke neraka? Maka Rasulullah SAW bertanyakan, apakah kamu sudah keluarkan zakatnya? Apakah kamu sudah keluarkan zakatnya? Apa jawaban Ummu Salamah? Sudah ya Rasulullah. Oh kalau gitu bukan simpanan. Belum ya Rasulullah. Kalau belum berarti kamu sedang menyimpan hartamu yang mencelakakan. Jadi setiap harta, baik itu perhiasan emas, dipakai nggak dipakai, disimpan nggak disimpan, pokoknya ada pada kita, lalu nggak dikeluarkan zakatnya, itu namanya kanz. Maka di ujung hadisnya nomor 644 tadi dikatakan apa? Idza addaiti zakatu falaysa bikanzin. Kalau kamu telah menunaikan zakat kalungmu, itu bukan simpanan. Maaf, sekarang saya tanya. Ibu pakai kalung, kira-kira paling berat kalung berapa kilo, Bu? Ada nggak orang pakai kalung sampai nisab 85 gram? Nggak mungkin. Kecuali orang yang memang ada daerah tertentu di Kalimantan, subhanallah, itu setengah kilo bisa dipakai, Bu, kalung. Ada beberapa kalung, gelangnya, ya Allah, subhanallah. Dan memang ada orang-orang tertentu yang suka seperti itu. Ya silakan. Tapi pada umumnya, masa iya istri Rasulullah pakai kalung segede gitu? Kan nggak mungkin.
Maka kenapa Rasulullah tanya seperti itu? Maaf, Ummu Salamah kira-kira hartanya cuma kalung yang dipakai atau ada harta yang lain? Ada harta yang lain. Kalau cuma kalung yang dipakai, kira-kira sampai nisab apa enggak? Tidak. Enggak. Jadi riwayatnya begini dijelaskan. Ketika Ummu Salamah dinikah oleh Rasul, Ummu Salamah kan janda dari seorang sahabat yang bernama Abu Salamah. Ketika Abu Salamah wafat, Abu Salamah sebagian hartanya telah dihibahkan kepada Ummu Salamah, istrinya. Dan Ummu Salamah mendapatkan harta waris 1/8. Karena Ummu Salamah punya anak. Siapa namanya? Ummu Salamah punya anak. Namanya siapa? Salamah. Iya kan? Ibunya Salamah kan? Saya ingin tanya kepada ibu. Ustaz. Iya kan? Ummu Salamah ya Salamah anaknya. Abu Salamah ya Salamah. Menurut ibu nama Salamah itu untuk orang Arab, orang laki-laki atau perempuan? Salamah itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki. Selamat Salamah ya. itu nama laki-laki. Jawanya selamat ya Ustaz. Salamah. Tapi kalau jenis kata dalam bahasa Arab, salamah itu apa? Mu'annas apa muzakkar? Mu'annats. Yang belajar. Mu'annas. Kenapa mu'annas? Ada tamar butoh. Ada tamar butoh. Menjadi tapi kalau jenis kelamin orangnya, apa jenis kelaminnya? Maka Zakat. kalau ada nama dalam bahasa Arab, meskipun itu musanna, karena ada tamar butoh, tapi jenis kelaminnya laki-laki, tetap laki-laki namanya. Jadi Salamah itu laki-laki. Salamah laki-laki, kecuali Jamilah. Kalau Jamilah perempuan, kalau laki-laki Jamil. Jadi Salamat itu asal kata daripada selamah. Nah, Ummu Salamah punya harta. Sebagian hartanya karena anaknya masih kecil. Tanggungan siapa? Ibunya. Berarti hartanya Abu Salamah 100% setelah meninggal ada di tangan siapa? Salamah. Ummu Salamah. Kaya nggak kalau gitu Ummu Salamah? Kaya ibu. Tapi Rasul nggak ngambil sedikit pun. Karena ini milik Ummu Salamah dan ini milik anaknya Salamah yang belum dewasa, masih jadi anak yatim. Tanggungannya di sana. Nah, Rasul tahu Ummu Salamah duitnya banyak sampai nisab. Lalu nunjukin kalung. Ya Rasul nih, kalung saya perhiasan bukan. Kamu disakati enggak? Kalau kamu nggak zakati, itu simpanan. Kalau kamu zakati, bukan simpanan. Dari hadis ini, kira-kira maaf, ibu punya uang 100 juta. Sudah sampai nisab? Sudah. Sudah. Insya Ibu Allah. punya harta perhiasan gelang dan selainnya 50 gram. Sudah sampai nisab? Belum. Karena belum Dizakati apa 85. enggak? Dizakati apa enggak? Dizakati karena Disatukan. Karena menyatu 100 juta dengan harta. Tapi kalau ibu cuma punya perhiasan, emas batangan yang disimpan, nggak sampai 85 gram, ya nggak usah zakat. Karena nggak punya duit yang lain. Jadi jangan dipisahkan harta. Emas dengan duit itu satu kesatuan. Makanya harta itu hitungannya pakai apa? Emas 85 gram. Mau nyata lagi, bukti nyata lagi, coba ibu mundur ke hadis sebelumnya. 643. dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama putrinya yang mengenakan 2 gelang emas di tangannya. Lalu beliau bertanya, apakah kamu telah menunaikan zakatnya? Dia menjawabnya, belum. Beliau pun bersabda, apakah kamu senang di hari kiamat nanti Allah memakaikan kepada kamu 2 gelang dari api? Maka perempuan itu langsung melempar kedua gelang itu. Apa maksudnya, Bu? Coba pahami baik-baik. Ada seorang wanita ingin membayar zakat kepada Rasul. Tiba-tiba Rasul lihat dia bawa anak perempuan pakai gelang. Sekarang saya tanya, anak perempuan pakai gelang, 2 gelang di tangannya. Ada kanan, ada kiri pakai gelang. Kira-kira berapa kilogram? Berapa sih gelang dipakai anak kecil, kira-kira anak perempuan yang belum balik?
Paling Maka 20. kelihatan oleh Rasul. Kalau perempuan itu sudah balik, nggak bakal kelihatan oleh Rasul. Kan tertutup ibu, nggak boleh dilihat kan, hanya telapak tangan. Mana mungkin kelihatan gelangnya? Aurat berarti. Maka anak kecil anaknya 2 gelang dari emas. Apa kata Rasul? Kamu zakati nggak 2 emas yang dipakai anakmu? Kata perempuan tadi apa? Belum. Tidak. Apa ancaman Rasul tadi? Aisurruki ayyusawrakallahu bihima yaumal qiyamah siwahu rauni minan nar. Kamu mau nanti pada hari kiamat 2 gelang yang dipakai anakmu itu Allah rubah jadi api neraka. Lalu dipakaikan oleh Allah kepada kamu 2 gelang itu. Mau nggak? Nggak jawab ibu. Apa yang terjadi kemudian? Fa'alqahuma. Diambil gelangnya dari anaknya, dilempar. Maksudnya apa? Diserahkan. Ya Rasul, ini sekalian aja. Apa yang ibu bisa pahami dari hadis ini? Coba. Monggo. Ya harus Kenapa Rasul mengatakan, apakah kamu zakati gelang yang dipakai anakmu? Kenapa mengatakan itu? Mengingatkan aja untuk bayar. harus bayar Ingat, zakat. perempuan tadi sedang datang kepada Rasul menyerahkan apa? Zakat. Zakat. Berarti perempuan itu kaya atau tidak? Ayah. Kaya. Sampai nisab nggak hartanya? Nisab. Sampai. Cuman menurut hitungan perempuan itu, emas perhiasan dibayar zakatnya apa enggak? Tidak. Tidak, karena Karena nggak nisab. Dipakai lagi kan? Nggak sampai nisab lagi kan? betul. Nah, begitu zakat itu diterima Rasul, Rasul lihat kan, oh anaknya pakai emas. Ya, harusnya Kamu dihitung hitung sama-sama, nggak? Ustaz ya. Nah, maka Rasul tanya, ini zakat yang dipakai anakmu, kamu hitung nggak zakatnya? Dikeluarkan nggak zakatnya? Enggak, ya Rasulullah. Mau kamu dipakaikan 2 gelang dari api neraka, dari emasmu yang disimpan ini. Mendengar ancaman itu gimana perempuan tadi? Menyerahkan. Diambil gelangnya dari anaknya, diambil dua-duanya. Ya Rasul, kalau gitu saya sodakoin aja semuanya. Zakatnya dikeluarkan, emas tadi cukup zakatnya. Tapi karena takut ada ancaman neraka, disodakoin semuanya akhirnya. Jadi tolong ibu, jangan dipisahkan harta. Selama Iya, Anda sudah punya harta sampai nisab, uang, dan Anda punya perhiasan, emas atau perak, zakati bersama-sama dengan harta Anda tiap tahun. Mau harta emas itu dipakai sebagai perhiasan, mau perhiasan yang disimpan, mau emas batangan yang disimpan, sama-sama harta. Bedanya kalau emas batangan pasti 24 karat. Maka bayar sesuai dengan harga emas 24 karat. Kalau perhiasan, sesuai dengan harga perhiasan itu. Jadikan nilai materi, rupiah atau dolar. Berapa kira-kira harganya? Keluarkan zakatnya. Ini maksud hadis tersebut, Ibu. Jadi maaf, wahai ibu yang biasa punya perhiasan, kan wanita biasanya kan. Enggak, kan laki-laki haram pakai emas. Tapi laki-laki bisa nyimpen emas yang bukan perhiasan atau perhiasan yang memang akan dihadahkan kepada istrinya. Maka jangan dipisahkan harta. Mau emas perhiasan, emas apapun. Selama dia bersatu dengan harta yang sampai nisab, keluarkan zakatnya. Jelas sampai sini Ibu? Alhamdulillah, insya Allah Ustaz. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Betul, ini ada dari Ibu Ratna Raisen, silakan. Dan Silakan. ada 2 pertanyaan juga Ustaz yang masih saya simpan. Silakan. Ibu Ratna silakan. Langsung ditanyakan kepada Pak Ustaz. Dari Ibu, silakan. Karena takut waktunya. Dari Ibu Santi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau perhiasannya berlian? Emasnya kan sedikit. Yang dizakati semuanya tiap tahun. Baik. Saya ingin berikan kepada ibu-ibu yang sudah suka perhiasan. Ibu mohon maaf. Ibu jual emas, hari ini mau jual, saat ini mau jual, kira-kira bisa nggak? Jadi duit langsung. Bisa. Bisa. Ibu jual berlian, hari ini berlian mau dijual, kadang-kadang berlian 1 karat lebih mahal daripada emas 10 gram. Betul apa enggak? Betul. Mungkin cincinnya cuma 10 gram, berliannya kecil 1 karat. Berapa harga berlian kira-kira?
bisa ratusan juta. Iya. Orang jual berlian, saya punya berlian hari ini, saya jual saat ini, bisa nggak? Enggak. Kalau gitu berlian dikeluarkan zakatnya enggak? Dikeluarkan kalau terjual. Betul. Selama tidak terjual, nempel di perhiasan, di cincin? Tidak. Tidak. Maka kan nggak ada perhiasan berlian disuruh keluarkan zakat. Meskipun harganya lebih mahal. Kapan berlian dikeluarkan zakatnya? Kalau jadi duit. Jadi duit, jadi materi. Anda jual, dapat hasil penjualan. Dari itu, baru silahkan. Maka emas saja yang dihitung. Tolong sekali lagi, jangan dilihat karatnya. Yang penting ada pada Anda emasnya. Dan telah menyatu dengan harta yang lain sampai nisab. Maka kalau emas 18 karat, ya jual seharga dengan emas 18 karat. Berapa nilai uang rupiahnya? Itu yang kira. Tapi saya nggak jual, Ustaz. Kan Anda bisa tanya ke toko perhiasan atau lihat di pasaran. Berapa harga perhiasan emas yang 75%, 18 karat. Sekian harganya, ya sudah Anda ekuivalenkan. Punya 50 gram, ternyata harganya cuma 600.000. 50 kali 6. Berapa itu? 30 juta. Keluarkan zakatnya, menyatu dengan harta yang lain. Emasnya tetap di tangan kita. Begitu, Ibu. Jadi kalau ada berlian menyatu dengan emas, berliannya dikeluarkan, nggak harus dicopot, enggak. Kan pasti ada surat-suratnya. Emasnya berapa gram, berliannya berapa karat. Maka yang dikeluarkan itu adalah berliannya yang nggak dizakati. Maka emasnya saja yang dizakati. Berlian, mutiara, itu perhiasan yang memang tidak bisa dijual hari ini laku. Kalau mutiara mungkin murah lah. Kalau berlian, luar biasa mahalnya. Ada sampai ratusan juta, meskipun hanya 1 karat. Makin bagus batu berliannya, makin mahal harganya. Maka sepanjang itu berupa batu, nggak bernilai. Dalam hal materi, jadi nggak dikeluarkan zakatnya. Kapan menjadi nilai? Kalau sudah dijual berupa harta. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ada pertanyaan berikutnya dari Bu Riri. Pak Ustadz, bagaimana zakat untuk apartemen? Misal Zakat apa, apartemen, Anda? zakat untuk apartemen, Ya, misalkan apartemen studio dibeli dengan cash 500 juta dan tiap tahun dapat hasil sewa 50 juta. Bagaimana dengan zakatnya, Ustadz? baik. Ibu, apartemen benda mati atau benda hidup? Maksudnya benda yang langsung bisa berupa harta? Benda mati. Pasti. Mungkinkah Anda punya apartemen bisa dijual hari ini langsung laku? Tidak. Tidak, Ustadz. Maka benda-benda yang semisal dengan itu, rumah yang kita tempati, rumah yang kita kontrakkan, tanah yang kita mati, atau tanah yang dijadikan menjadi pertanian ladang, maka hasil panennya yang dipanenkan, tanahnya enggak. Rumah milik kita nggak ada zakat, karena rumah nggak jadi duit langsung. Anda jual dulu baru dapat duit. Rumah yang dikontrakan nggak bisa mendapat duit, hasil kontrakannya. Maka hasil kontrakannya kumpulkan berapa dengan duit saya yang lainnya. Tiap tahun 50 juta tadi apartemen. Ya Anda dapat duit 50 juta tiap tahun. Dari 50 juta bagaimana? Persatukan dengan duit Anda semuanya, keluarkan zakatnya. Bagaimana apartemen yang harganya 500 juta? Ya nggak dizakati, wong benda mati kok. Kapan dizakati? Kalau mau dijual dan dapat hasil penjualan. Intinya Ibu, benda-benda mati. Rumah, kemudian kendaraan, kemudian apartemen, kemudian tanah. Itu nanti bebas, nggak usah zakat. Kapan dizakati? Hasil dari kontrakan, hasil dari sewa, hasil dari penjualan, dan seterusnya. Baru dizakati. Selama masih benda mati, enggak. Contoh, maaf. Si A punya rumah di tempat elit. Harga rumah itu 5 miliar, meskipun kecil. Tapi si A nggak punya duit cuma 40 juta, dan kerja sehari-harinya pas-pasan untuk hidup. Bayar zakat nggak dia? Enggak. Tidak. Kenapa tidak? Belum nasab. Duitnya nggak sampai nisab. Tapi kan rumahnya harganya 5 miliar. Ya qadarullah, ini rumah warisan peninggalan orang tua. Di situ. Dia untuk bayar PBB aja berat bener.
Ini istilahnya seperti itu. Jadi meskipun rumahnya 5 miliar, tapi dia cuma punya duit 50 juta, 40 juta, nggak sampai nisab, dia nggak bayar zakat. Ada orang ngontrak rumah kecil, tapi dia punya tabungan 100 juta. Bayar zakat apa enggak? Bayar. Jangan dilihat orang itu punya rumah atau enggak. Jangan. Orang pasti ngomong, dia kaya banget loh, rumah itu di sana tuh 5 miliar kalau dijual. Dia miskin banget loh, rumahnya aja masih ngontrak. Loh dia punya duit 100 juta, di sana dia punya duit 50 juta. Begitulah cara menghitung zakat. Jangan dihitung, jangan dilihat dari bentuknya. Duit yang sudah di tangan, itulah yang dikeluarkan zakatnya. Wallahualam, Ibu saya rasa cukup, sudah mendekati jam 10, kita harus berdoa. Demikian, insya Allah kita kalau dibutuhkan kita bisa lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kita satu sesi lagi khusus untuk bahasan zakat. Saya buka semua sesi tanya jawab. Monggo, apapun permasalahannya bagi para jamaah. Mau berdiskusi silahkan. Insya Allah. Karena waktu Ibu saya harus mengisi juga di tempat lain. Mari sama-sama kita akhiri dulu. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sulit, untuk saudara kita yang dalam keadaan sakit. Di sini seperti ada Bapak Sumono bin Abdul Hamid, juga Ibu Harini bin Budi Ningsih, dan juga Abang Samsudin yang Allah sedang uji mereka dengan sakit. Ya Allah, jika sakit itu tidak baik baginya, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Engkaulah yang telah memberikan penyakit. Tidak ada yang bisa menyembuhkan suatu penyakit kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah mereka dengan kesembuhan yang sempurna, dengan tidak menimbulkan penyakit yang baru. Dan jadikan sakitnya ya Allah menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosanya. Menjadi pengokoh kesabaran dan ketawakalannya, dan menjadi peneguh iman dan takwanya. Ya Allah, berikan yang terbaik untuk mereka. Dan ya Allah, berikan pula yang terbaik untuk kita semua. Jangan uji kami dan mereka ya Allah dengan ujian yang berat, sebagaimana ujian yang telah Engkau bebankan kepada umat sebelum kami. Jangan Engkau uji kami ya Allah dengan ujian yang berat yang kami tidak mampu untuk memikulnya ya Allah. Maafkan kami. Ampuni kesalahan kami, dan ampuni segala kesalahan dan dosa saudara-saudara kami. Semoga Engkau mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali hanya Engkau. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru ta'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin, ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Baik, saudaraku seiman, Ibu Soleha yang semoga dirahmati Allah. Mari kita tutup kaji kita pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.